Sudah saya tunggu sejak tadi, pemirsa. Kita akan lihat dari sudut pandang hukum tata negara, Mas Zainal Arifin Mohtar. Di sini sudah tersambung bersama saya lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum Mas Uceng. Waalaikumsalam, Mbak Ya, Caca. kalau kemarin saya ingat sekali Mas Uceng mengatakan ada upaya untuk mencari celah dari keputusan MK. Dilalah terjadilah hari ini. Balik sedang menggodok revisi Undang-Undang Pilkada. Yang jadi pertanyaan Mas Uceng, KPU nanti akan merujuk kepada apa sih? Keputusan dari MK 60 atau revisi Undang-Undang Pilkada yang sedang digodok oleh Balik? Saya terus terang ya, saya nggak tahu Mas Hensat, tapi saya terus terang orang yang tidak yakin dengan itikat KPU selama ini. Karena KPU sendiri, mohon maaf menurut saya, seringkali menunjukkan inkonsistensi. Dan menurut saya salah satu inkonsistensinya adalah hari ini. Manakala itu jauh berbeda dengan putusan 90 kan, ketika KPU langsung gegap gempita mengubah aturan, itu kan mendorong perubahan, lalu kemudian mengesahkan, mendorong. Tapi kali ini kan kemudian harus nanya-nanya dulu ke DPR, harus konsultasi dulu, dan akhirnya terbukti memang DPR menyatakan hal yang berbeda. Saya nggak yakin KPU akan berani berhadapan-hadapan dengan DPR, lalu kemudian mengatakan apa yang dibuat DPR di Undang-Undang Pilkada akan ditafsirkan berbeda juga, dan mungkin bisakah KPU akan memilih MK? Saya nggak yakin akan dilakukan itu. Yang kedua, saya kira KPU otomatis ya melanjutkan proses yang sama seperti biasanya, yang itu lebih gemar untuk menghibur politisi dan partai politik dibanding kemudian menegakkan demokrasi. Sebenarnya kalau kita lihat ya di putusan yang soal penetapan usia 30 itu dihitung melalui penetapan atau pelantikan. Sebenarnya MK sudah mengirimkan sinyal kan. MK mengatakan sebagai penyelenggara sudah patuhi saja ini. Karena kalau tidak itu kemudian bisa berujung ke arah MK akan menjadikannya sebagai alasan untuk membatalkannya di dalam PHPU. Nah, saya nggak tahu ya, apakah KPU kemudian akan melihat di wilayah itu atau lebih melihat pada pesanan atau kemudian keinginan dari DPR. Kita harus bilang nih, kita harus kirimkan penegasan yang keras kepada DPR ya. Karena saya kira perubahan kali ini bukan hanya sekedar mengubah berlawanan konstitusi, tetapi harus diingat ini diubah dalam hitungan jam loh. Hanya 7 jam rapatnya, lalu kemudian tiba-tiba di ujungnya sudah mau hitungannya dapat dihitung kurang lebih 1 hari. Dan kalau kita bicara soal perubahan undang-undang, ya di mana partisipasi publiknya? Ini kan seakan-akan DPR dan pemerintah mau bilang, Anda duduk diam manis aja, nggak perlu Anda kirimkan partisipasi dan aspirasi, pokoknya kami yang akan menentukan apa yang terbaik untuk pilkada buat Anda. Yang itu kami pilih berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal saya kira putusan Mahkamah Konstitusi cukup disambut dengan gegap gempita oleh Mas Uceng. Oleh publik. Nah, ini yang saya ingin bilang, kita harus kirimkan sinyal bahwa janganlah dilanjutkan proses seakan-akan undang-undang itu miliknya pemerintah dan DPR saja. Gitu. Baik, Mas Uceng, untuk kontestasi Pilkada 2024, ini kan ada 2 keputusan yang menjadi polemik. MK 60 dan DPR merujuk kepada keputusan MA. Satu MA peradilan hukum tertinggi, sementara MK adalah lembaga tinggi dalam ketatanegaraan. Posisinya sekarang lebih berat kemana sih seharusnya merujuk kepada kontestasi Pilkada, Mas Uceng? 2 lembaga ini itu dibuat dengan konstelasi berbeda. Mahkamah Agung itu sebenarnya adalah Court of Justice, sedangkan MK itu adalah Court of Law. Makanya kenapa di Mahkamah Agung itu diberikan pengujian hierarkisitas, bukan konstitusionalitas loh, harus diingat itu. Makanya kalau kita ingat kembali putusan MA itu keluar, pengujian terhadap pengujian PKPU terhadap undang-undang pilkada kan, undang-undang, jadi PKPU terhadap undang-undang. Beda dengan putusan MK yang itu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Bahkan kalau mau dilihat dari sisi timingnya itu kan orang menguji dulu PKPU terhadap undang-undang, lalu keluar putusan MA, lalu kemudian ada yang membawa ke MK, dan MK ini kan seakan-akan sebenarnya untuk menyatakan bahwa yang benar penafsirannya terhadap pasal 7 itu adalah penafsiran yang dibuat oleh MK, yaitu misalnya soal penetapan. Nah, saya bingung oleh DPR, masa pengantar hukum tata negara yang beginian tidak dipahami. Oke, baik. Untuk Nah, ini menarik. mana hierarkitas dan mana konstitusionalitas. Baik. Lalu kemudian hebatnya kemudian dipilih secara di voting. Mana yang mau dipakai? Itu kan nggak make sense, nggak apple to apple. Baik. Baik. Nah, konsep undang-undang dasar sendiri itu. Iya, Mas Sawi langsung dijawab. Ini nggak make sense apa yang dilakukan oleh DPR. Sudah jelas bahwa MK menguji sesuatu yang sudah diuji. Ini kenapa rujukan kepada MA, Mas Sawi? Jadi begini, antara MA, Mahkamah Agung, dengan Mahkamah Konstitusi itu dua pengadilan yang terpisah. Dan di putusan Mahkamah Agung itu jelas bunyinya. Kita tahu semua bahwa usia 30 tahun itu dihitung sejak pelantikan. Di putusan Mahkamah Konstitusinya, atas gugatan itu menolak. Menolak artinya apa? Kembali ke norma undang-undang pilkada yang ada. 30 tahun tanpa disebutkan kapan dia. Iya. Terus kalau kemudian yang dilihat itu kan putusannya. Tapi kalau kemudian kalau kemudian yang dipersoalkan tadi itu pertimbangan hukum, sepengetahuan saya, yang namanya rujukan, ya putusan. Soal pertimbangan hukum itu kayak kita pengantar rapat, bukan kesimpulan. Nah, sekarang kemudian, tadi apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan oleh Ensat supaya ini tidak menjadi isu liar, kok begitu? Ya nggak begitu juga. Terkait dengan undang-undang pilkada ini, usul inisiatif DPR sejak November. Kemudian oleh Presiden dijawab surpresnya bulan Januari. Dan masih di pimpinan DPR yang namanya surpres belum ditindaklanjuti karena menghadapi pemilu waktu itu. Salah satu yang krusial waktu itu adalah keinginan memajukan jadwal pilkada dari November ke September. Lalu bulan Mei ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak terkait dengan pemajuan jadwal. Nah, kemarin ini kan masih ada di DPR. Ada rencana memang untuk dibahas ketika ada putusan Mahkamah Agung. Kemudian ada putusan MK. Ya sekalian dimasukkan dalam sebuah putusan. Terus tadi disampaikan pengambilan keputusan melalui voting. Kita berupaya untuk mencapai musyawarah mufakat. Ya kalau tidak ada titik temu, ya pengambilan melalui suara fraksi DPR dan DPR atas nama mayoritas fraksi dan DPR dan DPD itu sah. Itu sesuai tatib DPR. Tidak, jadi bagi kami itu langkah-langkah yang sudah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Terus pertanyaannya kemudian, Mbak Caca izin. Setiap putusan MK, ini loh, setiap putusan MK itu wajib ditindaklanjuti dengan undang-undang. Kenapa kemudian dalam penyusunan undang-undang tidak hanya mengacu kepada prolegnas, ada yang namanya kumulatif terbuka. Salah satu kumulatif terbuka dampak putusan MK. Baik. Nah, saat ini tabungan terhadap dampak putusan MK itu banyak Baik, Mas yang Sawi. harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Kita tangkap poinnya.